Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yuanita, STT-MKes. Saya di Prodi Sarjana Kebidanan Distikes Mitra Adiguna Palembang. Latar belakang pendidikan saya Magister Kesehatan jurusan Kesehatan Reproduksi. Saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Video saya kali ini yaitu mengenai kenyamanan dan manajemen pengurangan rasa nyeri. Saya mengharapkan ketika ibu bersalin nanti itu akan merasa nyaman dan akan mengurangi rasa nyeri pada saat bersalin. Capaian pembelajaran saya yaitu sehingga mahasiswa mampu memahami, melaksanakan, dan mengaplikasikan di laboratorium maupun di tatanan praktik klinik kebidanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Syukur alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul bersama pada mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, sebaiknya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sekarang kita absen untuk mengetahui apakah kalian hadir semua hari ini atau tidak. Dela Sapitri, Ibu. Pepi Arianda, Ibu. Ada. Indo Uma, ada Bu. Ada. Karen Insyarani, Ibu. Ada. Mela Putri, ada Bu. Ada. Nabila Putri, hadir. Primadona, ada. Ratna Sari, hadir. Risna Agustina, ada Bu. Hadir. Cindy Saputri, ada Bu. Ada. Tenty Lestari, ada Bu. Intan Ramayanti, saya Bu. Hadir. Baik, alhamdulillah hari ini kalian hadir semua ya. Hari ini kita akan membahas mengenai asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir dengan bahan kajian yaitu kenyamanan dan manajemen pengurangan rasa nyeri. Ada yang sudah tahu mengenai kenyamanan dan manajemen pengurangan rasa nyeri? Belum, Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Pada saat ibu bersalin, ibu membutuhkan kenyamanan dan manajemen pengurangan rasa nyeri, di mana meliputi kebutuhan dasar ibu bersalin yang terdiri dari pertama asuhan tubuh dan fisik, kemudian yang kedua kehadiran seorang pendamping, ketiga pengurangan rasa nyeri, dan keempat itu adalah penerimaan terhadap sikap dan perilakunya, serta yang terakhir yang kelima adalah informasi dan kepastian tentang hasil dari persalinan yang aman ya. Baiklah, hari ini Ibu akan membahas mengenai kenyamanan dan manajemen pengurangan rasa nyeri. Nanti kalian akan Ibu bagikan menjadi dua kelompok untuk membahas kasus tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian semua mampu memahami asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir yang meliputi kebutuhan dasar ibu bersalin, di mana terdiri dari 5, yaitu pertama asuhan tubuh dan fisik, kedua kehadiran seorang pendamping, ketiga pengurangan rasa nyeri, keempat penerimaan terhadap sikap dan perilakunya, serta yang terakhir adalah informasi dan kepastian akan salinan yang aman. Kenyamanan dan manajemen pengurangan rasa nyeri pada ibu bersalin dapat diperoleh dari beberapa cara, yaitu seperti pertama adanya seorang yang dapat mendampingi atau menuntun ibu pada saat bersalin, yaitu bisa suami, keluarga, atau bidan yang menolong ibu tersebut. Kedua, tentang adanya pengaturan posisi. Ketiga, adanya relaksasi dan pengertian pernapasan. Keempat, itu adalah istirahat dan privasi. Kelima, penjelasan mengenai prosedur. Kemudian ada kemajuan proses yang akan disampaikan kepada ibu tentang apa yang akan dilakukan oleh bidan. Kemudian adanya asuhan tubuh dan fisik serta kesimpulan. Dari beberapa cara tersebut, ini akan memberikan rasa
Ibu mulai dari absen ke-7 sampai dengan absen ke-12. Jadi kalian masing-masing kelompok ada 6 orang. Ya, silakan kalian membagi kelompok kalian masing-masing ya. Baiklah, Ibu ada 2 kasus yang akan Ibu bagikan kepada kalian dan nanti kalian bisa menganalisis kasus tersebut. Nanti Ibu akan memberikan kasusnya. Ya, nanti Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk membahas kasus tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kalian membahas masalah kasus tersebut. Kalian sudah selesai membahas kasusnya? Sudah, Bu. Kalau kalian sudah selesai membahas kasus, kita mulai dari kelompok pertama. Siapa yang bisa menjelaskan kasus tersebut? Ya, Nabila, silakan untuk menjelaskan kasus tersebut. Perkenalkan, saya Nabila Putri dengan NIM SPD 2304006. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab kasus pertama, yaitu seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu, kelas 1 di BPN ditemani suami. Dengan keluhan buah sering. Hasil anamnesis tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit ini. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit selama 40 detik, denyut jantung janin 132 kali per menit, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, portil tipis lunak, ketuban utuh. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meminta ibu istirahat, B. Mengajarkan ibu bernafas, C. Memberikan kompres dingin, D. Menjelaskan fisiologis persalinan, E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Menurut hasil diskusi kelompok kami, Bu, yang paling tepat adalah E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Pijatan dapat membantu meminimalkan nyeri. Manfaat pendamping atau orang terdekat adalah keterlibatan emosi, lebih leluasa dan kasih sayang. Dengan adanya pendamping keluarga, maka bidan akan sangat terbantu dalam memberikan dukungan fisiologis kepada ibu dan memberikan pijatan yang dapat membantu ibu lebih rileks dalam menjalani proses persalinannya. Baik, terima kasih Nabila, silakan duduk. Nah, kita beri aplaus kepada Nabila yang sudah menjelaskan tentang kasus tersebut. Baik, kelompok 1 sudah menjelaskan kasusnya. Sekarang giliran kelompok 2. Siapa yang bisa menjelaskan kasusnya? Ya, Intan, silakan untuk menjelaskan kasusnya. Perkenalkan, nama saya Intan Ramayanti dengan NIM SDD 2404013. Di sini saya akan membacakan kasus soal kasus nomor 2. Seorang perempuan umur 23 tahun, D1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPN, ditemani suami dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis merasa haus, perasaan ingin BAB. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80, nadi 80
PJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Langkah apa-apa selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberitahu ibu bahwa perlu dilakukan episiotomi. B. Melibatkan pendamping untuk memberi minum. C. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. D. Memasukkan oksitosin 10 IU ke dalam kulit. E. Memasang sarung tanda tangan DTT. Dari kasus tersebut, kami kelompok 2 mendapat jawaban C. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. Karena posisi yang tepat akan mempengaruhi kemampuan ibu untuk meneran. Seorang bidan hendaknya membiarkan ibu bersalin dan melahirkan untuk memilih sendiri posisi yang diinginkannya, bukan hendak bidan itu sendiri. Dengan begitu, kebebasan ibu untuk memilih posisi yang diinginkan, dia akan merasa lebih aman dan rasa nyeri akan berkurang. Baiklah ibu, itu adalah penjelasan dari kelompok 2. Baik, silakan Intan duduk. Terima kasih Intan. Kita beri aplaus kepada Intan yang sudah menjelaskan kasusnya. Dari pembahasan kita tadi yang sudah dijelaskan, siapa yang dapat memberikan kesimpulannya atau menyimpulkan? Ya, Oma, silakan. Perkenalkan, nama saya Yoga dengan NIM SPD 2304. Kesimpulan dari contoh kasus tersebut adalah keterlibatan suami dan pendamping keluarga dalam manajemen nyeri selama persalinan itu sangat penting karena dapat memberikan dukungan emosional dan membantu ibu merasa lebih nyaman. Pijatan yang dilakukan oleh pendamping juga sangat bermanfaat karena dapat mengurangi nyeri dan membantu ibu lebih rileks. Selain itu, kebebasan ibu dalam memilih posisi persalinan itu sangat penting. Contohnya seperti posisi meneran. Itu bermanfaat seperti mengurangi rasa sakit saat persalinan, dan kalau dua persalinan menjadi lebih pendek, laksana perineumnya lebih sedikit, lalu membantu proses meneran dan menghasilkan nilai Apgar bayi yang lebih baik. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Ya, Unga, silakan duduk. Terima kasih, Unga. Baiklah, kita beri aplaus kepada Unga yang sudah menyimpulkan dari kasus tersebut. Baiklah, jadi ketika ibu bersalin tentu akan merasakan nyeri pada saat ibu melakukan persalinan. Kita dapat melibatkan suami atau keluarga dalam manajemen pengurangan rasa nyeri. Nah, dengan cara memberikan pijatan kepada ibu ketika ibu bersalin. Dengan adanya suami atau keluarga yang mendampingi ibu, itu tentu bidan akan merasa sangat terbantu di dalam memberikan dukungan psikologi ibu pada saat ibu bersalin. Nah, dengan memberikan pijatan juga, itu tentu akan membuat ibu merasa rileks selama persalinan. Posisi di sini posisi yang tepat akan mempengaruhi ibu untuk merasakan nyaman dan akan tentu mengurangi rasa nyeri juga. Nah, sebaiknya bidan itu tidak perlu mengatur posisi ibu. Ibu lebih baik mengatur posisinya sendiri atau memilih posisinya sendiri sehingga ketika bersalin nanti ibu akan merasa nyaman dan aman serta akan mengurangi rasa nyeri pada saat ibu bersalin. Oke, dari pembahasan tadi, apa kalian sudah mengerti atau